Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya di channel Tanaman Kita. Channel berbagi tips sederhana untuk kita melakukan perawatan dan juga menyuburkan tanaman hanya dengan bahan dan bumbu dapur saja. Dan di sini kita juga memanfaatkan dan memaksimalkan limbah dapur untuk kita melakukan penyuburan dan juga mengendalikan hama yang menyerang pada tanaman di sekitar pekarangan rumah kita. Kita akan berbagi tips bagaimana cara kita melakukan penanaman bunga kol tanpa semai. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya di sini mari kita bersama-sama untuk membangun channel Tanaman Kita ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga aktifkan tombol lonceng agar pemirsa di mana berada mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Bunga kol salah satu jenis sayuran yang sangat diminati oleh banyak masyarakat. Selain memiliki gizi yang tinggi, bunga kol juga memiliki harga yang cukup bersaing dan bisa dikatakan cukup tinggi. Untuk itu, tidak ada salahnya jika kita melakukan budidaya bunga kol sendiri di rumah agar kita mendapatkan manfaat bunga kol yang begitu banyak dan juga untuk mengurangi biaya keluar dalam proses pembelian sayur. Dan jika kita menanamnya dalam jumlah besar, bunga kol yang kita tanam dan kita budidayakan di sekitar pekarangan rumah ini bisa menjadi sumber penghasilan tambahan rumahan bagi kita. Oke, tidak perlu berpanjang lebar lagi, mari kita untuk melihat hasil penanaman bunga kol yang sudah kita lakukan sebelumnya tanpa melakukan semai, yaitu di sini kita memanfaatkan tunas anakan yang muncul pada batang bunga kol yang nantinya kita manfaatkan sebagai bibit bunga kol untuk kita menanam selanjutnya. Yuk. Oke pemirsa, ini adalah bibit bunga kol yang mana bibit bunga kol ini kita tidak melakukan persemaian untuk proses penanamannya hingga besar seperti ini. Di sini kita hanya memanfaatkan dari tunas yang muncul setelah kita melakukan pemanenan pada tanaman bunga kol sebelumnya. Dan setelah kita melakukan pemanenan, maka akan muncul tunas-tunas anakan, yang mana tunas-tunas anakan inilah yang kita manfaatkan sebagai bibit selanjutnya untuk kita melakukan penanaman tanaman bunga kol, baik itu yang kita lakukan penanaman dalam partai besar ataupun kita lakukan penanaman dalam skala rumahan. Jadi di sini kita hanya cukup sekali saja melakukan pembelian bibit untuk kita lakukan persemaian pada awal penanaman bunga kol yang kita lakukan. Sedangkan untuk selanjutnya kita hanya mengambil hasil ataupun memotong pucuk dari bunga kol tersebut. Untuk tanaman bunga kol yang sudah cukup besar ini sekitar 21 hari sejak dilakukannya penanaman awal. Kita memetik dan memindahkan tunas anakan yang muncul pada batang-batang bunga kol yang sudah selesai kita panen. Dan untuk bunga kol ini akan bisa kita panen sekitar 3-4 bulan. Usahakan tempat peletakan pada bibit bunga kol ini di tempat yang terkena matahari secara langsung. Dan pada saat kita awal melakukan pemindahan bibit ataupun tunas anakan bunga kol ini, letakkan di tempat yang teduh sampai 1 atau 2 minggu. Dan ini merupakan anakan bunga kol yang baru saja ditanam. Dan di sini seperti sudah saya katakan sebelumnya, kita letakkan di tempat yang teduh dulu sekitar 1-2 minggu sebelum kita meletakkannya di tempat yang terkena oleh sinar matahari secara langsung. Jadi bagaimana caranya? Ikuti dan tonton terus video ini sampai selesai. Sekarang kita langsung saja untuk mempersiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses penanaman bunga kol tanpa semai ini. Oke, jadi seperti inilah tunas anakan yang saya maksudkan untuk kita melanjutkan penanaman bunga kol selanjutnya. Tetapi di sini jika kita ingin melakukan penanaman bunga kol dengan menggunakan tunas anakan ini, maka terlebih dahulu kita harus memiliki bunga kol sebelumnya. Dan di sini bisa dilihat ini bekas potongan dari hasil panen bunga kol yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan untuk batang utama sampai ke media tanam ini kita biarkan saja agar tunas-tunas anakan pada batang bunga kol ini bisa bermunculan dan tumbuh dengan baik, yang mana ini nantinya kita manfaatkan sebagai bibit lanjutan agar kita tidak melakukan penyemaian dalam proses penanaman bunga kol ini dan juga bisa menghemat biaya dalam proses penanaman dan budidaya bunga kol di sekitar pekarangan rumah. Yang selanjutnya di sini kita mempersiapkan media tanam yang kita gunakan untuk proses
dan melakukan penanaman bunga kol yang akan kita budidayakan di sekitar pekarangan rumah kita. Jadi di sini yang pertama kita membutuhkan tanah, yang mana tanah ini kita ambil dari tanah permukaannya saja, karena tanah bagian permukaan itu memiliki ataupun bisa dikatakan dengan tanah humus, mengandung banyak unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman agar tanaman yang kita tanam menggunakan tanah bagian permukaan ini bisa tumbuh subur dan tanaman kita bisa berkembang dengan cepat. Kemudian di sini kita membutuhkan pupuk kandang, yang mana di sini pupuk kandang ini merupakan pupuk organik alami yang sangat ramah lingkungan dan juga bisa dikatakan dengan harga yang terjangkau. Apalagi kita berada di pedesaan, pupuk kandang ini bisa kita ambil secara cuma-cuma dari peternak dengan memintanya. Tetapi perlu diperhatikan di sini yang kita gunakan adalah pupuk kandang, bukan kotoran hewan. Untuk melihat ciri fisik dari pupuk kandang ini, jika dipegang seperti ini terasa dingin, tidak lengket, tidak berbau, gembur, dan teksturnya sudah seperti tanah dan berwarna hitam. Kemudian di sini kita membutuhkan sekam padi ataupun sekam mentah, yang mana sekam padi ataupun sekam mentah ini juga mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk menyuburkan dan juga mempercepat proses perkembangan tanaman agar bisa lebih cepat panen. Selanjutnya di sini kita membutuhkan serbuk kayu, yang mana serbuk kayu ini kita gunakan sebagai spasi pada tanah ataupun media tanam agar media tanam yang kita gunakan itu bisa tetap gembur. Selain itu, serbuk kayu dan juga sekam padi ini dapat menyimpan kadar air yang cukup besar, sehingga jika kita menggunakan kedua bahan ini, kita bisa menghemat tenaga dan juga menghemat air dalam proses penyiraman harian yang kita lakukan. Oke, jadi untuk perbandingan dari keempat bahan yang kita gunakan ini, kita menggunakan perbandingan 1:1, 1:1. Berhubung karena semua alat dan bahan yang kita siapkan untuk media tanam ini sudah kita lengkapi, maka kita langsung saja untuk mencampurkan keseluruhan dari media tanam yang sudah kita persiapkan ini. Oke, untuk media tanam sudah selesai kita campur, maka selanjutnya di sini kita masukkan ataupun mengisi media tanam yang sudah kita buat ini ke dalam polybag untuk kita melakukan penanaman bunga kol. Oke, setelah media tanam sudah kita isikan ke dalam polybag, maka di sini kita tinggal memetik tunas anakan bunga kol ini yang nantinya kita jadikan sebagai bibit dan kita tanam pada media polybag yang sudah kita sediakan ini. Jadi di sini kita petik secara perlahan agar tidak merusak tunas anakan bunga kol yang lainnya. Nah, seperti ini. Dan jika dalam satu bonggol terjadi dua tunas seperti ini, maka di sini kita bisa langsung saja memisahkannya. Oke, sekarang kita langsung saja menanamkan setiap tunas yang sudah kita petik ini pada media tanam yang sudah kita sediakan, dan dalam hal ini kita menanamnya di dalam polybag.
Oke, jadi untuk proses penanaman sudah selesai, maka di sini kita langsung saja melakukan penyiraman dari tanaman bibit ataupun tunas bunga kol yang sudah kita lakukan ini. Jadi dalam proses penyiraman di sini kita hanya melembabkan media tanam ataupun tanah yang berada pada polybag ini. Hal itu disebabkan karena jika tanah yang terlalu basah itu dapat menyebabkan busuknya tunas ataupun bibit bunga kol yang sudah kita tanam ini. Dan perlu diperhatikan di sini untuk air yang kita gunakan, usahakan kita menggunakan air sumur ataupun air sungai yang mengalir. Jika kita berada di kota besar dan sulit untuk mendapatkan air sumur dan atau air sungai, maka kita bisa menggunakan air pump, tetapi dengan catatan kita harus mengendapkannya selama 24 jam sebelum kita menggunakan untuk melakukan penyiraman tanaman yang kita punya. Dan selanjutnya untuk bibit bunga kol yang sudah kita tanam di dalam polybag ini, kita letakkan di tempat yang teduh sekitar 1 minggu ataupun paling lama 2 minggu setelah kita melihat pertumbuhan dari bibit bunga kol yang kita tanam melalui tunas anakan ini. Dan untuk penyiraman kita hanya melihat pada media tanam, jika tidak kering maka kita tidak perlu melakukan penyiraman. Selanjutnya setelah kita melihat pertumbuhan dari bibit bunga kol yang kita tanam melalui tunas anakan ini, maka kita bisa meletakkannya ke tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Oke, jadi seperti itulah cara kita melakukan penanaman bunga kol tanpa melakukan persemaian. Dan di sini kita hanya memanfaatkan tunas anakan yang sudah muncul dari hasil penanaman bunga kol sebelumnya yang sudah kita panen dan memunculkan tunas-tunas baru yang kita manfaatkan sebagai bibit untuk kita melakukan penanaman selanjutnya. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Kita hanya sedikit meluangkan waktu saja untuk kita bisa menghijaukan pekarangan rumah kita dengan berbagai macam tanaman dengan biaya yang sangat murah, dan juga perawatan dan menyuburkannya kita bisa memanfaatkan limbah dan bahan dapur agar kita bisa mendapatkan tanaman yang subur dan maksimal pertumbuhannya serta bisa menikmati hasil panen dengan cepat. Oke, semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi pemirsa dimanapun berada dan bisa diterapkan di rumah. Sampai jumpa pada video-video saya yang lainnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.